Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa hidup sedang berada di tempat yang sulit? Sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi keadaan belum berubah? Dalam situasi seperti itu, seringkali muncul pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Melalui kisah Yusuf hari ini saudara, kita akan belajar bahwa Tuhan tetap bekerja meski di tempat sulit. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih karena Engkau tetap menyertai dan bekerja dalam hidup kami, bahkan saat kami tidak memahami jalan. Bukalah hati kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Kejadian 40 membawa kita pada masa kehidupan Yusuf di penjara. Ia berada di sana bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena fitnah. Secara manusia saudara, hidup Yusuf tampak semakin jauh dari mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Namun justru di penjaralah Tuhan sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Awi Tozer pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup orang percaya yang berada di luar kendali Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tempat yang sulit tidak pernah menghentikan pekerjaan Tuhan. Mari kita baca Kejadian 40 ayat 1 sampai 8. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pengawas istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan tetap bekerja melalui keadaan yang tidak kita pahami. Di ayat 1 sampai 4. Juru minuman dan juru roti Firaun melakukan kesalahan dan dimasukkan ke penjara tempat Yusuf berada. Sekilas keadaan ini saudara tampak seperti peristiwa biasa. Namun di balik semuanya itu, Tuhan sedang mengatur sebuah pertemuan yang kelak menjadi jalan bagi Yusuf menuju istana. Yusuf tidak mengetahui rencana itu. Ia hanya melihat penjara, tetapi Tuhan sedang menyiapkan masa depannya. Bukankah seringkali kita juga tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan suatu keadaan terjadi dalam hidup kita? Namun Alkitab mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya.
Itulah yang dikatakan Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudara, apa yang terlihat sebagai kebetulan, seringkali itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang kedua saudara, Tuhan tetap bekerja melalui hati yang mau melayani di ayat 5-7. Ketika melihat kedua pegawai Firaun itu murung, Yusuf memperhatikan mereka dan bertanya tentang keadaan mereka. Padahal saudara, Yusuf sendiri sedang mengalami penderitaan. Namun ia tidak tenggelam dalam kekecewaannya, ia tetap peduli kepada orang lain. Inilah salah satu ciri orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kesulitan tidak membuatnya berhenti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Filipi 2:4 katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hudson Taylor berkata, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan penyediaan Tuhan. Jadi saudara, tempat yang sulit tidak boleh membuat kita berhenti peduli dan menjadi berkat untuk sesama. Dan yang ketiga, Tuhan tetap bekerja karena Dia memegang masa depan kita. Di ayat 8. Ketika kedua pegawai itu menceritakan mimpi mereka, Yusuf menjawab, bukankah Allah yang mempunyai arti mimpi? Jawaban ini menunjukkan bahwa iman Yusuf tetap kuat meskipun ia berada di penjara. Ia percaya bahwa Tuhan masih berbicara, masih berkuasa, dan masih memegang kendali atas masa depan. Yusuf pun belum melihat jalan keluar dari penjara, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Corrie ten Boom pernah berkata, saudara, jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang sudah engkau kenal. Karena itu, percayalah bahwa tempat yang sulit tidak pernah membuat Tuhan kehilangan kendali atas hidup kita. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam tanda kutip penjara kehidupan, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, ataupun juga masa penantian yang cukup panjang. Jangan menyerah saudara, dan jangan berpikir bahwa Tuhan telah melupakan saudara. Tetaplah setia menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetaplah peduli dan jadi berkat untuk orang lain, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Charles Spurgeon pernah berkata, ketika engkau tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah pada hatinya. Tuhan tetap bekerja meski kita berada di tempat yang sulit. Pertanyaannya saudara, apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan tidak saudara pahami? Apakah saudara masih menjadi berkat bagi orang lain di tengah pergumulan hidup saudara? Dan apakah saudara sungguh percaya bahwa Tuhan memegang kendali masa depan hidup saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan, di saat hidup terasa sulit. Tolong kami untuk melihat bahwa Engkau tetap bekerja meskipun kami belum memahami rencana-Mu. Berikan kami hati yang setia dan penuh pengharapan. Berkatilah saudaraku yang merenungkan firman Tuhan hari ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan mungkin berada dalam kesulitan. Tuhan berikan solusi untuk mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku,
Mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan iman yang teguh, hati yang penuh pengharapan, dan keyakinan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap musim kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan berikutnya. Shalom.